Oh ya guys, di video kali ini ada yang datang Oh ya. ada ibu di rumah guys. Teman-teman, hari ini kita belajar ditemani guru ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa share juga. Pelajaran hari ini adalah sains atau belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Ayo kita belajar. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah dari posisi semula. Adik-adik, gaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Apa saja sih sifat-sifat gaya itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika ada mobil sedang mogok, kita dorong. Dari tadinya dia menjadi bergerak. Kedua, gaya menyebabkan benda dari tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat seorang melempar bola, terus bola tersebut ditangkap. Bola tadinya bergerak, ketika ditangkap jadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Pernah tidak menendang bola, kemudian bola tersebut adik-adik sundul pakai kepala. Bola dapat berubah arah dikarenakan gaya yang diberikan pada bola tersebut. Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Coba acungkan tangan. Siapa yang memiliki sepeda di rumah? Ketika adik-adik menekan pedal sepeda semakin keras, maka kecepatan sepeda adik-adik akan bergerak jauh lebih cepat. Kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini lebih ekstrim adik-adik, contohnya. Pernah nggak adik-adik melihat mobil tabrakan? Badan mobil yang tadinya bagus, mulus, ketika menabrak sesuatu, maka dia akan hancur atau bentuknya jadi berubah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan 3 contoh aktivitas kalian yang menggunakan sifat gaya ketika membantu ibu di rumah. Nah, ini jawaban Maylin. Pertama, menyapu lantai. Kedua, menutup pintu. Ketiga, membuat kue. Nah, menurut Sobat Xsense, gaya apa yang berperan pada mobil kren sehingga bisa menarik logam besi? Dan yuk kita simak bersama penjelasan berikut. Adik-adik, ternyata gaya itu banyak jenisnya loh. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Contohnya, gaya gravitasi adalah gaya gravitasi bumi. Semua benda yang jatuh pasti akan menuju ke pusat bumi. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, ketika seorang anak sedang bermain sepatu roda. Dengan memanfaatkan gaya gesek antara roda dengan permukaan jalan, maka si anak dapat berjalan dengan sepatu roda. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan atau tolakan antara dua benda. Contohnya, ketika kita menarik paku yang terbuat dari logam dengan magnet. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih atau gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya pegas ini dapat ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastis. Contohnya, pada busur yang digunakan pada saat olahraga panahan. Kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk
untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Bagaimana adik-adik? Mudah kan belajar sains? Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, lakukan percobaan. Jatuhkan 2 buah batu dengan ukuran berbeda secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Tuliskan hasil percobaanmu. Yang terjadi adalah kedua batu tersebut jatuh dan mencapai tanah dalam waktu bersamaan. Adik-adik, sudah tahu kan bahwa magnet itu dapat menarik benda yang terbuat dari logam? Kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk seru-seruan bereksperimen. Ikuti dan simak langkah-langkahnya ya. Sebelum memulai, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya ya, yaitu mur yang berbentuk heksagonal, kaleng minuman soda, gelas kaca, magnet, dan penggaris. Selanjutnya, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, susun 2 buah kaleng soda dengan tinggi yang sama. Letakkan penggaris di atasnya yang nantinya digunakan untuk menjembatani menara. Kedua, tempatkan magnet di kedua sisi penggaris di titik tengahnya. Magnet harus saling tarik-menarik dan menahan di tempat yang sama. Ketiga, atur penggaris di atas 2 menara sehingga magnet berada di tengah. Letakkan gelas minum di atas meja di antara menara sehingga titik di tepi gelas berada di tengah magnet. Keempat, pasang mur heksagonal ke magnet di bawah penggaris sehingga satu mur heksagonal saling terhubung ke yang lainnya. Kelima, seimbangkan tumpukan mur tersebut di tepi gelas dengan sangat hati-hati. Pastikan mur heksagonal tersebut langsung di bawah magnet di tepi kaca. Terakhir, lepaskan magnet dan saksikan tumpukannya akan runtuh. Saat memasang tumpukan mur di bawah magnet pada tepi gelas, gaya magnet akan menarik mur tersebut. Sementara pada tumpukan mur, karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet di atasnya yang jauh lebih kuat. Ketika pengaruh gaya magnet kita angkat atau kita hilangkan, secara perlahan medan magnet pada mur ini akan menghilang dan gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Jadi, gaya yang berpengaruh pada eksperimen tadi adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tuliskan pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana terhadap percobaan menara mur heksagonal. Gaya magnet mempengaruhi tumpukan mur pada tepi gelas. Medan magnet akan terjadi pada tumpukan mur, namun medan magnet tersebut sifatnya lemah dibanding dengan magnet itu sendiri yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, ketika magnet diangkat atau dihilangkan, medan magnet pada mur juga ikut hilang dan mur tersebut akan jatuh ke bawah oleh gaya gravitasi. Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kakak kasih ilustrasi ya. Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang akan terdengar? Suara atau bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, seperti padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan.
Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema, gaung, apa itu gema? Apa itu gaung? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Sedangkan kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita dapat mendengar gaung dan gema? Jelaskan perbedaan keduanya melalui ilustrasi berupa perbedaan dimensi ruangnya. Kita akan mendengar gaung dan gema apabila suara atau bunyi dipantulkan. Gaung dan gema terjadi ketika suara atau bunyi mengenai suatu penghalang. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Contoh, ketika kita berteriak di tepi tebing, pantulan suara akan terdengar jelas. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh, ketika kita berteriak di dalam goa. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa ya